Kamu bisa pergi sekarang. Aku dibius dan tidur denganmu. Jangan bilang siapa-siapa. Pergi. Pergi. Oh, kenapa mobilnya banyak banget? Ayo kita lihat. Bro, Tiap tahun gini terus. Semua pada nikah, cuma kita yang enggak. kamu fokus kerja aja, cari duit lebih banyak. Tiap tahun kencan buta, tiap tahun gagal. Jangan salahin orang lain terus. Kalau kamu punya banyak apartemen, masa sih cewek idamanmu nikah sama orang lain? Iya juga. Asal kamu cukup kaya, mana mungkin cinta nggak kejangkau? Kerja, kerja. Semangat terus. Lihat, Presiden Drayton. Kenapa Nona Drayton datang inspeksi lokasi lagi? Nona Drayton. Bentuk tubuhnya sangat seksi. Gak heran dia si cantik nomor 1 di Riverdale. Kalau aku bisa semalam bersamanya. Umurku berkurang 10 tahun pun rela. Dia kan Nona Drayton. Berani banget kamu bermimpi. Kamu pikir dia bakal perhatiin kita? Terus kenapa? Gak boleh berkhayal? Ayo, angkat bata-batanya. Jonah Prescott, aku ingat kamu pernah bilang, kamu itu anak orang kaya dari ibu kota. Iya, Pernah nggak tidur sama cewek secantik Nona Drayton? wah, sial. Aku, sebenarnya, pernah. Kamu bisa pergi sekarang. Aku dibius dan tidur denganmu. Jangan bilang siapa-siapa. Pergi. Pergi. Besar mulut, gombalnya keterlaluan. Kalau kamu beneran orang kaya, ngapain di sini sama kita? Iya, kamu nggak ngerti apa-apa. Biar aku kasih tahu. Dulu, ayahku dulu adalah raja uang di ibu kota. Aku punya wanita di mana-mana. Gak pernah kekurangan teman. Terus kenapa sekarang begini? Lalu, karena salah percaya orang, dikhianati. Hampir bikin keluargaku bangkrut. Jadi, ayahku marah dan hampir mengusirku, suruhku bertahan selama 3 tahun. Makanya aku di sini. Bertahan ya? Kamu nggak percaya? Biar aku cek. Hari ini adalah hari terakhirku. Setelah siang, tepat jam 12, selesai. Kembali ke keluarga terhormatku. Bro, kalau butuh apa-apa, cari aku. Udah, jangan besar mulut. Kedengarannya nyata banget, aku hampir percaya. Aku serius, aku orang kaya. Nona Drayton datang. Ayo, cepat kerja. Ayo. Kamu nakal? Mau kemana? Mau bikin ibu kaget? Ibu, udah cukup. Ibu tahu kan Nick Patterson itu seperti apa? Dia cuma playboy, pamer harta keluarganya, hura-hura siang malam. Aku kasih tahu, aku lebih baik menikahi pekerja konstruksi daripada menikahi Nick, si brengsek itu. Kamu. Bukan aku, bukan aku, bukan aku. Baiklah, kalau begitu, nikah saja dengan buruh ini. Baiklah. Ikut aku. Kita mau kemana? Aku tidak mau pergi. Kamu mau apa? Ada apa ini? Kembali sini. Tunggu, 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 tunggu. Jangan lakukan ini. Jangan seperti ini. Tunggu, jangan lakukan ini. Kamu mau apa? Masuk. Jangan lakukan ini. Kembali sini. Kamu mau pergi kemana? Berhenti, berhenti, berhenti.
Kalau terus melihat, aku akan cungkil matamu. Hah. Kebetulan sekali kita bertemu lagi. Memang kebetulan. Karena kita bertemu lagi, tolong aku. Berpura-puralah jadi pacarku, untuk menghadapi orang tuaku. Maaf. Aku tidak tertarik. Aku tidak bisa membantumu dengan itu. Kalau kamu tidak setuju, aku akan melaporkanmu atas pemerkosaan. Bagaimana aku menceritakan kejadian hari itu sepenuhnya tergantung suasana hatiku. Jelas-jelas kamu yang memaksaku. Aku ini pria dewasa, dan keperjakaanku dilanggar tanpa alasan. Aku yang jadi korban di sini. Siapa yang bisa membuktikannya? Hanya berdua kita hari itu. Kalau kamu tidak setuju, aku akan telepon polisi. Kamu sebaiknya pikirkan matang-matang. Baiklah, kamu kejam sekali. Aku akan melakukannya. Ini benar-benar keterlaluan. Mengambil keperjakaanku saja belum cukup, sekarang bahkan pengalaman pertamaku menikah, kau ambil. Dengar ya, jangan berhayal tentangku. Kamu hanya tameng untuk membantuku menghadapi orang tuaku. Setelah selesai, kita akan berimbang. Baiklah. Karena kamu sudah bilang begitu, aku juga punya permintaan. Katakan. Kamu tidak boleh seperti terakhir kali, memaksaku. Sial. Sekarang kembali dan temui orang tuaku, lalu jelaskan semuanya. Selamat datang kembali, Ketua Prescott. Ketua Prescott, perjalanan jauhnya pasti melelahkan. Sudahkah kalian menemukan anak saya? Saya sudah mengirim foto TN, Prescott ke anak buah saya. Begitu ada kabar tentang TN, Prescott, saya akan segera memberitahu Anda. 3 tahun berlalu dalam sekejap mata. Hari ini adalah hari anak itu menyelesaikan ujiannya. Aku penasaran setelah bertahun-tahun mengalami banyak hal, apakah dia akhirnya sudah menghilangkan sifat cerobohnya itu. Saat TN Prescott masih muda, dia agak terburu-buru, tapi dia selalu cerdas dan cemerlang. 3 tahun ujian ini sangatlah berat. Saya yakin dia akan memberi Anda kejutan yang menyenangkan. Ku harap begitu. Jonah, tunjukkan sikap yang baik saat bertemu ayahku nanti. Jika rahasia ini terbongkar, aku akan menuntutmu atas tuduhan pemerkosaan. Bersiaplah untuk menderita. Peribahasa kuno itu benar? Hati wanita memang racun yang paling mematikan. Aku hampir menyelesaikan 3 tahun ujianku. Kalau dia benar-benar menuntutku, bukankah aku harus berjuang lagi selama 3 tahun? Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Genggam lenganku. Ibu, ayah, kami sudah pulang. Putriku tidak mungkin benar-benar punya hubungan dengan buruh ini kan? Ella, akhirnya kamu pulang. Nick, kamu ngapain di rumahku? Aku kesini hari ini untuk melamarmu. Kita sudah saling kenal sejak kecil, cinta monyetku. Bisakah kamu memberiku kesempatan untuk menghabiskan hidup bersamamu? Maaf, tapi kami sudah menikah. Haha. Halo, Tuan dan Nyonya Drayton. Aku bukan menantumu, Jonah Prescott. Kamu buruh dari lokasi konstruksi Ella, ya? Apa? Buruh? Aku? Ella, kamu pasti bohong padaku, kan? Lihat baik-baik. Ella, barusan kamu tertipu oleh bujuk rayunya orang ini? Hei, aku tidak tahu sihir apa yang kau berikan ke Ella, tapi aku peringatkan kamu, lebih baik kamu jauhi Ella. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau jadi kasar.
Kami tidak akan berpisah. Apa yang mau kamu lakukan padaku? Terus kenapa? Kamu yang cari masalah? Ella, Lepaskan. pergi sana. Kenneth Blackwell, apa yang kamu lakukan di rumahku? Sudah, cukup omong kosong. Aku tanya kamu, kontrak pengalihan proyek konstruksi Star Lake Bay, apa kamu mau menandatanganinya atau tidak? Jangan cari gara-gara. Sudah kukatakan, aku tidak akan pernah menandatangani kontrak pengalihan ini. Kalau begitu, biar ku beritahu. Kalau kamu tidak menandatangani kontrak ini hari ini, aku akan menggempur Drayton Manor habis-habisan. Oh, lihat ini. Ada satu lagi. Ella, kesini, serahkan padaku. Kamu lihat proyek orang lain menghasilkan uang, lalu mau merebutnya begitu saja. Apa sudah tidak ada hukum lagi? Jawab aku. Hukum? Di Riverdale, kelompok Strong Figure, kami adalah hukumnya. Aku ingin lihat siapa yang berani ikut campur. Ini. Bukankah ini Tuan Prescott yang disebutkan Nona Blackwell? Apa hubungannya dengan keluarga Drayton? Tidak apa-apa. Lagi pula kami seperti pasangan suami istri lama, urusanmu adalah urusanku. Tuan Prescott ternyata adalah menantu keluarga Drayton. Tuan Prescott, maafkan saya buta. Saya tidak menyadari bahwa Tuan Prescott adalah menantu keluarga Drayton. Saya gagal mengenali kebesaran Anda. Saya telah menyinggung keluarga Drayton. Aku sudah menyinggung perasaanmu. Kuharap kau bisa berbesar hati, Tuan Prescott. Tolong berikan ampun. Aku akan pergi sekarang. Pergi saja. Baik, Setu. Aku pergi. Cepat, pergi. Jonah, kau ini siapa sih? Kenapa dia begitu takut padamu? Orang kecil seperti dia tidak layak mengenalku. Kalau kau bicara tentang Nona Blackwell dari Strong Figure Group itu, aku kenal baik dengannya. Waktu aku kecil, dia pernah melayaniku. Kau ini siapa sih, berlagak? Kau pekerja rendahan, biar ku kasih tahu. Tadi waktu Kenneth berbicara, matanya tidak pernah meninggalkan aku untuk sedetik pun. Siapapun yang punya mata bisa lihat, kalau Tuan Patterson yang dia sebutkan adalah aku. Apa urusannya denganmu? Sudah kuduga Tuan Patterson lah yang punya kekuasaan sebenarnya. Aku hampir mengira pekerja ini adalah orang penting. Dia bahkan menyebut-nyebut nama marga keluarga kami. Kau mau pura-pura jadi apa? Kau pikir kau ini istimewa? Kau ini cukup ngawur. Apa aku perlu pakai nama orang lain? Sudah, kau cuma petani dengan tangan kotor. Berani-beraninya kau membantah menantuku? Kau jelas belum belajar dari kerasnya dunia. Keluarga Patterson kami punya bisnis di seluruh Riverdale. Dan ayahku baru saja mencapai kesepakatan kolaborasi dengan Strong Figure Group. Wajar saja kalau Kenneth menghormatiku. Kau ini siapa sih berlagak jadi orang penting? Bilang Nona Blackwell melayanimu waktu kau kecil? Kalau kau benar-benar kenal Nona Blackwell, kenapa tidak panggil dia ke sini biar kami lihat? Benar, Ella. Lihatlah orang tak berarti yang kau temukan, cepat bercerai. Biar ku cek waktunya. Tinggal kurang dari sejam lagi, masa latihanku sudah selesai. Aku tidak perlu menelponnya. Dia akan menghubungiku sendiri. Halo? Kamu tidak bisa menemukan tempatnya? Oke, aku mengerti. Pak, Bu. Aku datang hari ini dan menyiapkan hadiah spesial. Tapi kurirnya tidak bisa menemukan lokasinya. Jadi, tolong tunggu sebentar, aku akan segera kembali. Kamu sangat perhatian. Kita akan jadi keluarga mulai sekarang. Tidak perlu terlalu sopan. Aku tidak seperti orang-orang tertentu yang bahkan tidak membawa hadiah saat pertama kali berkunjung. Pak, Bu, tunggu aku sebentar. Ya. Silakan. Kalian berdua ngapain cuma berdiri di situ? Cepat urus surat cerainya. Ayo, semuanya. Untuk proyek ini, saya sudah perbarui versinya berdasarkan persyaratan perencanaan. Saya terutama merevisi bagian-bagian ini. Dan di sini,
Halo? Hello, Nona Blackwell. Saya baru saja melihat Tuan Prescott. Kami menemukannya. Tuan Prescott. Kami menemukannya. Apa? Dia di mana? Cepat, laporkan ke ketua. Tepatnya di mana dia? Halo Ketua. Dia saat ini di Riverdale bersama keluarga Drayton. Dan ada kabar baik. Kabar baik? Apa itu? Dia dan Nona Drayton dari Riverdale baru saja menikah. Sudah selesai. Ketua. Bagus. Itu hebat. Saya mengerti. Bocah itu, hal sebesar ini, dan dia bahkan tidak memberitahu saya. Dia memberi saya kejutan yang cukup besar. Amelia, siapkan hadiah yang mewah. Kirim ke keluarga Drayton. Harus sesuatu yang mengesankan. Ketua, tunggu dulu. Ada apa? Sebenarnya cukup kebetulan. Patterson dari Eastbridge ingin mengambil alih proyek kita. Mereka juga cukup familiar dengan situasi di sana. Jadi kenapa tidak biarkan mereka yang menangani perjalanan ini? Dengan begitu, akan lebih cepat, dan kita juga bisa menguji mereka sekaligus. Bagaimana menurut Anda? Baik, saya serahkan ini padamu. Jangan khawatir. Saya pastikan Anda puas. Ya, tentu saja. Suatu kehormatan untuk berkolaborasi dengan Anda, Nona Blackwell. Anda bisa percaya pada saya, Nona Blackwell. Masalah ini akan ditangani dengan sempurna. Anda tidak akan punya satupun hal yang perlu dikhawatirkan. Halo, Frank, bantu saya, siapkan hadiah yang mewah. Kirim ke keluarga Drayton. Ingat, harus mengesankan. Kalian berdua masih nunggu apa lagi? Cepat urus surat cerainya dan ajukan. Pak, sepertinya ada kabar buruk. Kami tidak bisa bercerai. Kenapa tidak? Karena Ella hamil anakku. Itu cucu Bapak, Pak. Apa? Katakan padaku, apa yang dia katakan itu benar. Jonah, dasar bajingan. Untuk menipu ayahku, kau berani bohong soal kehamilan. Ayah, itu benar. Kok bisa keluarga Drayton punya anak perempuan bandel kayak kamu? Apa kau harus kubuat cepat mati baru puas? Aku, mertua, Bapak harus tenang. Ini tidak baik untuk bayi. Jangan panggil aku begitu. Aku tidak punya menantu sepertimu. Dengar, Jonah. Selama aku masih hidup, kalian berdua mustahil bersatu. Dan kau, buang anak di perutmu itu, lalu bercerai. Dengar ya, kalau kau batalin pernikahan ini dengan keluarga Patterson, aku akan mengusirmu. Ayah, aku tidak akan membuang anak ini. Dan aku pasti tidak akan menikah dengan Nick. Pelan-pelan, pelan-pelan. Di sini, taruh tepat di sini, hati-hati, taruh pelan. Bu Drayton, ku dengar ibu suka berkebun. Aku sengaja pergi ke lelang dan menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan ini vas glasir zamrud untuk ibu. Ku harap ibu suka. Silakan. Tuan Patterson, baik sekali Anda. Ayah Ella dan aku sudah menganggapmu seperti anak sendiri. Tidak perlu seperti ini. Benar Tuan Patterson, vas glasir zamrud ini jelas sangat berharga. Kudengar harganya miliaran dolar di lelang. Ini terlalu berlebihan untuk keluarga Drayton. Bapak dan Ibu Drayton, kalian berdua tahu bagiku, uang bukan masalah, asal kalian senang, maka menghabiskan lebih banyak uang di lelang bukan apa-apa. Ini sepadan. Haha, kamu benar. Lihat anak ini. Taruh pelan. Kau pekerja kotor. Lihat apa? Kau tahu ini apa? Ah, vas ini. Kelihatannya sangat familiar. Oh, sekarang aku ingat. Hahaha. Ini yang dulu kupakai buat pispot waktu kecil. Apa? Astaga. Jonah, kamu cuma pekerja kasar dengan tangan kotor. Kamu tahu apa itu harta tak ternilai? Biar ku beritahu. Aku menghabiskan banyak uang untuk vas glasir zamrud ini di lelang. Beraninya kamu bilang ini urinoir yang kamu pakai waktu kecil? Aku cuma ngomong yang sebenarnya. Kenapa kamu jadi marah-marah? Cukup. Tuan Patterson sedang berbaik hati. Dan kamu malah memfitnahnya. Kamu tidak tahu sopan santun. Keluar. Keluarga Drayton tidak menyambutmu. Betul,
Kamu cuma orang kerja kasar. Pernah lihat harta seperti ini? Hak apa yang kamu punya untuk ngomong sembarangan? Hei, Tuan dan Nyonya Drayton, aku ngomong yang sebenarnya, benda ini pasti urinoirku, waktu aku kecil. Aku bahkan mengukir namaku di bawah vas ini, hahaha, hahaha. 6. Jonah, kamu benar-benar tidak tahu malu. Biar ku beritahu, vas glasir zamrud ini, dari penambangan sampai pengukiran, ditangani oleh para ahli dengan hati-hati. Dan kamu berani bilang ini urinoir yang kamu pakai waktu kecil, dan kamu bilang ada namamu yang terukir di bawahnya, kamu benar-benar cari masalah. Ah, sudahlah, kalau kamu tidak percaya. Balikan vas ini dan lihatlah, nanti kamu tahu. Baiklah, kalau bagian bawahnya tidak ada nama ukiranmu, maka kamu harus berlutut dan minta maaf padaku, dan tinggalkan Ella untuk selamanya. Bukankah ini yang aku pakai waktu aku kecil? Aku tidak mungkin salah. Baiklah, kalau ada namanya, kamu harus telanjang dan lari 3 putaran di lantai bawah. Dan juga, berteriak 3 kali, Jonah adalah kakekku, bagaimana? Baiklah, setuju. Hari ini, akan kutunjukkan padamu akibat dari sok tahu. Lihat. Hah? Lihat, Ini benar-benar. Ini. Pak Patterson tidak mungkin memberikan ini kepada kita. Pak Patterson. Hahaha, taruhan ya taruhan. Sekarang, lepaskan bajumu. Aku masih menunggu kau memanggilku kakek. Kurasa kau, yang seharusnya memanggilku kakek. Pak dan Ibu Drayton, tolong jangan biarkan dia menipu kalian. Cap Prescott ini mewakili cap tungku Kekaisaran Prescott dari dinasti Ming, sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Oh, Pak Patterson, kenapa kau tidak cium saja? Aku sering kencing di dalamnya waktu kecil, bahkan pernah kumasukkan belalang. Pak, Anda sudah bertahun-tahun mengoleksi barang antik. Anda pasti tahu bahwa tungku Prescott adalah untuk keluarga kerajaan. Richard, apakah tungku Prescott yang disebut Pak Patterson benar-benar berasal dari dinasti Ming? Dia paham. Pak, ini adalah catatan lelang untuk vas glasir zamrud. Dan semua sertifikat ahli, lihat, semuanya ada di sini. Bocah ini pasti ingin pamer di depan Ella untuk membuat keributan. Itu sebabnya dia ngomong kosong di sini. Sudah kuduga. Kau cuma pekerja kasar rendahan. Apa yang kau tahu soal barang antik? Kau cuma iri pada Pak Patterson karena memberi kita harta seperti ini, jadi kau mengarang cerita untuk menipu kita. Ibu Drayton, akhirnya ibu sadar. Hei kau, aku sarankan kau berlutut dan minta maaf sekarang juga, dan jangan pernah mendekati Ella lagi. Aku bisa berpura-pura hari ini. Tidak pernah terjadi. Kalau tidak, Atau apa? Ayo, terus bicara. Atau apa yang terjadi? kalau tidak, aku bahkan tak perlu datang untuk berurusan denganmu. Kalau aku beritahu Nona Blackwell bahwa kamu bilang dia melayanimu, katakan, menurutmu apa yang akan terjadi? Kalau gitu, coba saja. Aku yakin kalau kamu beritahu Nona Blackwell, saat dia datang ke sini sendiri, dia tetap harus memanggilku dengan hormat Tuan Prescott. Jonah, kamu sekarang cuma bisa omong besar. Sudah, berhenti. Kamu terlalu sombong, kamu cari mati. Tuan dan Nyonya Drayton, hidupnya tidak berharga, dia tidak penting. Tapi kalau aku beritahu Nona Blackwell soal ini, coba pikirkan. Ella baru saja menikah dengannya. Aku khawatir ini akan menyeret keluarga Drayton ke bawah. Apalagi yang kamu tunggu? Cepat minta maaf pada Tuan Patterson. Ayah, kenapa ayah selalu membela Nick? Kamu tahu apa? Nona Blackwell itu orang penting. Kalau kita menyinggungnya, bagaimana keluarga Drayton bisa berbisnis lagi? Ayah, apa ayah bilang? Bisnis lebih penting dari pernikahan putrimu, begitu, ya? Kamu bodoh, ya? Ini semua untuk kebaikanmu sendiri. Menikah ke keluarga Patterson itu naik kelas. Keluarga Patterson bisa memberimu sumber daya. Bisa, ya. Ella, keluarga Patterson dan Strong Figure Group sudah mengamankan kerjasama. Kedepannya, meski kita tak akan jadi nomor 1 di Riverdale, kita pasti akan jadi pemimpin industrinya. Kalau kamu menikah denganku, aku janji, apa yang kumiliki adalah milikmu.
Betul. Cepat bercerai dari si bocah ini dan bersama Tuan Patterson. Aku tidak mau. Selain Jonah, aku tidak akan menikah dengan siapapun. Apa dia benar-benar mencoba mewujudkan ini? Apa? Kamu anak durhaka. Ulangi lagi. Kalau kamu tidak bercerai hari ini, keluarga Drayton akan mengucilkanmu. Beraninya kau. Aku tidak mau. Ella, tolong berhenti membuat orang tuamu marah. Kalau kamu bercerai dan tetap di sisiku, aku akan berpura-pura hari ini tidak pernah terjadi. Hahaha, Bapak, Ibu. Apapun yang bisa dia berikan kepada keluarga Drayton, aku juga bisa menyediakannya. Jadi tolong, beri aku kesempatan. Kamu cuma pekerja kasar. Kamu sadar tidak apa yang kamu katakan? Hahaha, sebenarnya, Hadiah pertunangan sudah datang. Kalian berdua minggir. Siapa yang mengirim ini? Paman Bruce, apa yang kamu lakukan di sini? Nick, kamu juga di sini? Paman Bruce, aku ke sini untuk melamar. Ayahku menyuruhmu membawa mas kawin ini, kan? Ayahmu memang menyuruhku membawa mas kawin untuk keluarga Drayton. Sudah kuduga. Ayah masih memikirkan aku. Dia tahu hadiah yang kuberi untuk Ella agak terlalu sederhana, jadi dia khusus menyuruh Paman Bruce membawanya lagi. Hahaha. Calon besan ini benar-benar berkelas. Lagi pula kita sebentar lagi akan jadi satu keluarga. Tak perlu terlalu formal. Lihat, inilah wibawa orang besar itu seperti apa. Orang berkelas melakukan sesuatu dengan penampilan yang baik. Kita harus memberi pelajaran pada orang-orang tertentu. Katakan, apa sebenarnya yang kita bawa? Gelang batu giok nefrit, bernilai 5 juta. Anting-anting Sapphire Star edisi terbatas, bernilai 10 juta. Kalung safir yang berkilau, bernilai 50 juta. Kontrak pembiayaan, bernilai 500 juta. Sepasang vas porselen biru putih dinasti Ming, diperkirakan lebih dari 1 miliar. Ini sangat mahal. Untuk pernikahanku, ayahku benar-benar mengerahkan semua kemampuannya. Aku tidak mau, semahal apapun itu. Diam. Hei kamu. Salah satu dari hadiah ini lebih dari yang akan kamu hasilkan dalam beberapa kehidupan. MFF. Tinggal 1 menit lagi, lalu latihanku akan selesai. Selamat, Tuan Prescott, atas penyelesaian pelatihan 3 tahun Anda. Saya sudah menyiapkan mobil yang siaga di Riverdale. Iring-iringan juga sudah siap untuk menjemput Anda dalam kemenangan. Tidak perlu semua itu. Langsung saja ke Drayton Manor untuk menjemputku. Tentu, Tuan Prescott. Saya dengar Anda akan menikah ke keluarga Drayton. Saya sudah menyiapkan beberapa hadiah untuk keluarga Drayton. Saya ingin tahu apakah Anda sudah menerimanya. Tunggu. Kamu bilang hadiah-hadiah ini darimu? Ya, Tuan Prescott. Keluarga Patterson dari Eastbridge ingin mengambil alih proyek kita, karena Patterson cukup kenal Eastbridge. Saya pikir itu akan mempercepat proses, dan kita bisa menilai mereka sekaligus. Jadi saya menyuruh keluarga Patterson mengantarkannya untuk saya. Oh, begitu. Baiklah, datanglah ke sini. Tentu, Tuan Prescott. Ayo pergi ke Drayton Manor untuk menjemput Tuan Prescott. Ya. Ah, Patterson. Kamu bilang hadiah-hadiah ini darimu? Memangnya kenapa kalau dariku? Kamu pikir anak kampungan sepertimu yang mengirimnya? Kamu cuma orang kampungan. Mana mungkin kamu mampu memberi hadiah seperti ini? Selain calon menantuku yang luar biasa, Tuan Patterson,
Siapa lagi yang mampu membelinya? Ibu, Diam. Betul. Hadiah pertunangan ini dikirim olehku. Jonah, bisakah kau lebih bisa diandalkan? Aku tahu, kau ingin menjaga gengsi di depan orang tuaku, tapi kebohongan ini terlalu besar. Hei, aku. Apa katamu? Hah? Lebih tepatnya, aku tidak mengirim hadiah-hadiah ini. Harus kukatakan, Anak buahkulah yang mengirimnya. Anak buahmu? Orang hina sepertimu punya anak buah? Apa kau menemukan tumpukan sampah dan mengumpulkan orang-orang yang kasihan untuk jadi pengikutmu? Menantuku benar. Hanya dengan satu telepon, kau jadi lupa kalau kau cuma pekerja kasar. Kau numpang tenar menantuku. Dan bertingkah sok penting. Kau tidak pantas mendapat ini. Ibu, saat aku melakukan sesuatu, aku tidak perlu bersembunyi di belakang siapapun. Kau benar-benar pamer tanpa naskah? Katakan padanya, siapa yang mengirim hadiah-hadiah ini? Ini dikirim oleh TN Patterson. Kau dengar itu? Hadiah-hadiah ini sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Ya, berhubungan atau tidak, kau akan segera mengetahuinya. Tunggu, Bapak, Ibu. Aku ingin melihat berapa lama dia bisa terus berpura-pura. Bukankah tadi kau terus bersumpah? Kalau hadiah ini dikirim anak buahmu, baik, aku kasih kau 1 jam, bawa anak buahmu ke hadapan kami. Kalau tidak, nyawamu berakhir di sini hari ini. Menantuku benar. Ella, hari ini ibu akan membiarkanmu melihat sifat aslinya. Telepon mereka. Telepon mereka sekarang. Baik. Kuharap kau bisa tetap sekeras ini nanti. Hahaha, di seluruh Riverdale, siapa yang berani menghina keluarga Patterson? Bahkan jika Tuhan sendiri datang, dia harus duduk tegak untuk bicara denganku. Jonah, berhenti main-main. Aku bawa kau ke sini sebagai tameng. Jangan pertaruhkan nyawamu untuk ini. Ayo pergi. Aku tidak pergi. Kukatakan, kau punya 1 jam. Jika anak buahmu tidak muncul, aku akan kirim kau ke neraka. Tidak apa-apa. Karena kau begitu berniat mati, aku tak punya pilihan selain mengabulkan keinginanmu. Halo, Bapak Prescott. Aku kasih waktu 20 menit. Pergi ke Drayton Manor di East Bridge. Kendarai lebih cepat. Dalam waktu 18 menit, kamu harus sampai di Drayton Manor. Ya, Ibu Blackwell. Bruce Sutton, bagaimana kabarmu? Kamu, sekarang juga, temui aku di Drayton Manor. Kalau tidak, kolaborasi proyeknya dibatalkan. Frank, apa yang terjadi di sana? Ibu Blackwell akan mengunjungi Drayton Manor sebentar lagi. Kamu harus menyambutnya dengan baik. Kalau ada yang salah, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Ayo, ayo, ayo. Ke Drayton. Kacau sekali dia. Nick, sudah kubilang, aku tidak suka padamu. Mau apa lagi? Ella, setelah semua ini, kamu masih saja keras kepala, Tenang, jangan khawatir. Aku di sini untukmu. masih melindungi pekerja rendahan ini. Terus kenapa? Baiklah, aku akan menghancurkan dia sekarang. Hentikan. Paman Bruce, aku akan menghancurkan dia sekarang. Nick, ayahmu baru saja menelepon dan bilang kalau Ibu Blackwell dari Strong Figure Group akan segera datang ke Drayton. Dia secara khusus memperingatkanku untuk tidak membuat masalah. Para bos besar ini peduli dengan menjaga semuanya tetap bersih. Begitu Ibu Blackwell pergi, kita akan punya kesempatan untuk menghadapinya. Jangan-jangan pekerja konstruksi ini sebenarnya orang penting? Paman Bruce, kedatangan Nona Blackwell ke Drayton adalah kesempatan besar. Paman, aku serius, dia mengaku Nona Blackwell bekerja untuknya. Karena dia akan datang ke sini, kita harus menyerahkan si bocah ini langsung ke dia. Kalau dia senang, kita bisa dapat kerja sama jangka panjang. Patterson, kamu terlalu banyak mikir. Dia tidak akan menghukumku atau merasa senang, justru, dia akan berurusan denganmu. Kamu pengangguran tak berguna, sampai sekarang masih berpura-pura?
Perlu aku berpura-pura? Akulah yang memanggilnya ke sini. Jonah, aku tahu kamu punya harga diri, tapi jangan bicara seperti itu, dan Nona Blackwell. Ella, aku tidak bicara omong kosong. Dia mengaku memanggilnya. Dia memang berani. Lihat dia benar-benar pemula nekat. Ella, jauhi si pembawa sial ini. Semuanya, saksikan, ucapannya tentang Nona Blackwell tidak ada hubungannya dengan Drayton. Benar, tidak ada hubungannya dengan kami. Kenapa panik, Bu? Asalkan Ella menikah denganku? Walaupun kalian menyinggung Nona Blackwell, keluarga Patterson bisa membela kalian dan melindungi keluarga Drayton. Tentu saja. Karena aku sudah setuju menikahkan putriku denganmu, Ella pasti akan menikah denganmu. Memang menantuku punya koneksi bagus. Bisa berbicara dengan keluarga Blackwell sekalipun. Terlalu baik, Bu. Keluarga Patterson adalah salah satu yang terbaik di Riverdale. Kami tidak seperti si pengangguran yang cuma bisa sok jago ini. Haha, Patterson. Lupakan saja itu. Karena Ella sudah mengandung anakku. Apa? Omong kosong. Nick, dia selingkuh dengan Ella. Aturan keluarga Patterson kami menyatakan bahwa sebelum seorang wanita bergabung dengan kami, dia harus tetap perawan. Jadi Ella harus menjaga kesuciannya untuk menjadi seorang istri. Jangan khawatir, Paman Brooks. Ella saya belum pernah pegang tangan pria sejak kecil. Dia benar-benar perawan. Jangan dengarkan omong kosongnya. Tidak perlu diperiksa. Tidak perlu. Kamu bilang begitu, ya begitu? Apa keluarga Patterson kami tidak punya aturan? Belum pernah pegang tangan pria? Kamu, Ella, kamu bohong padaku, kan? Itu benar. Baik. Keluarga Drayton kalian berkomplot untuk menipu kami, ya? tidak. Oke. Kalian cuma mau menipu kami dari hadiah kami, kan? Tidak, Tuan Patterson. Kami tidak. Sama sekali tidak. Tidak. Masih bilang tidak ada persekongkolan? Aku akan periksa dia sekarang. Seseorang, lepaskan pakaian Ella sekarang. Jangan bergerak. Dia sekarang istriku. Coba sentuh dia dan lihat apa yang terjadi. Hahaha. Hei, kamu sudah terlalu jauh dan bahkan tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Tapi kamu masih berusaha jadi pahlawan. Biar ku beritahu, kami harus memeriksa dia hari ini. Tuhan sendiri pun tak bisa menolong. Aku benci kalau orang memandangku seperti itu. Nick, Kamu berani memukulku. kamu berani menarik pelatuknya. Kenapa tidak? Apakah keluarga Patterson begitu kuat? Baiklah, keluarga Drayton. Keluarga Patterson, kami mengirimkan hadiah besar. Ya, kamu menerima hadiahnya lalu mengirimkan putrimu ke ranjang pria lain. Menyinggung Nona Blackwell belum cukup? Kamu juga mau bermusuhan dengan keluarga Patterson? Paman Bruce, ini tidak ada hubungannya dengan kami. Kami juga tidak diberitahu. Dia bertindak sendiri. Kesetiaanku pada keluarga Patterson sungguh tulus. Jangan banyak omong. Aku tidak peduli siapa yang salah. Jika kalian tidak memberiku penjelasan, kalian adalah musuh keluarga Patterson. Aku pasti akan bekerja sama dengan Nona Blackwell untuk menghancurkan kalian. Jonah, apa kamu mau keluarga Drayton ikut hancur bersamamu? Sebaiknya kamu segera minta maaf kepada Tuan Patterson. Jonah, kalau kamu peduli pada putriku sedikit saja, cerai dia sekarang juga. Lalu berlutut dan minta maaf kepada Tuan Patterson. Merangkak dan memohon ampun. Dia memukulku. Apa kamu benar-benar pikir permintaan maaf bisa memperbaiki ini? Lalu apa yang Tuan Patterson inginkan? Aku mau dia merangkak di antara kakiku dan ucapkan kakek. Aku salah 100 kali sampai aku puas. Soal putrimu, aku akan memeriksanya di sini. Jalan keluar sudah diberikan padamu. Terserah kamu mau menerimanya atau tidak. Ya, kami akan menerimanya. Seseorang seperti Jonah, yang kurang ajar,
Seharusnya diberi pelajaran tentang status. Kenapa belum juga kau lakukan? Apa kau tidak dengar Tuan Patterson sudah memberimu jalan keluar? Seperti yang diharapkan dari Tuan Patterson, memang kau dermawan. Tapi, anakku, dia dimanja sejak kecil. Saat waktunya pemeriksaan untuknya, bisakah kau? Tolong bersikap lembutlah. Ayah, Ibu, aku ini anak kandungmu sendiri. Kamu, Diam. Apa salahnya diperiksa? Kamu bertingkah seperti korban. Kami melakukan ini untuk kebaikanmu. Tuan dan Nyonya Drayton, hanya untuk menyusup ke kalangan atas, kalian bahkan menggunakan darah daging sendiri sebagai alat tawar. kamu. Dan kamu, orang terakhir yang membuatku berlutut masih terbaring di ranjang rumah sakit. Kamu pikir aku orang yang mudah ditindas? Aku memberimu 3 detik untuk berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, hari ini, kalian semua mati. Prescott, kau membuat kami menyinggung Nona Blackwell, dan sekarang kau membuat kami menyinggung keluarga Patterson. Kau ingin kami dibunuh. Karena kau mencintai Ella, maka cepatlah. Minta maaf pada Tuan Patterson sekarang. Minta maaf. Membuatku berlutut? Keluarga Patterson tidak layak. Bahkan Amelia Blackwell, tanpa perintahku, tidak akan berani bertindak semaunya. Mulutmu cukup lancang. Aku sudah di Riverdale selama lebih dari 40 tahun, dan aku bahkan belum pernah bertemu Nona Blackwell. Pekerja kasar sepertimu. Pikir bisa membuat Nona Blackwell takut? Jonah, bisakah kau hentikan ini? Hentikan saja. Aku tidak main-main. Aku mengatakan yang sebenarnya. Amelia, aku memberimu 1 menit untuk sampai ke rumah keluarga Drayton. Kau benar-benar sombong, bukan? Nona Blackwell sudah tiba. Dia sudah di sini. Tiba-tiba saja. Dia benar-benar datang. Jonah, kamu ini sebenarnya siapa? Hanya dengan 1 telepon? Kamu bisa membawa Ibu Blackwell kembali. Nanti kamu akan tahu. Cuma 1 telepon dan Ibu Blackwell sudah ada di sini. Dengan sikapku tadi padanya, bukankah itu artinya aku sudah tamat? Jonah, sikapku tadi padamu hanya sebuah ujian. Ujian? Kamu tidak akan menyalahkanku, kan? Tidak. Asalkan kamu bisa. Dia tidak menelepon siapa-siapa. Itu bukan Ibu Blackwell. Ibu Blackwell butuh setidaknya 2 jam untuk sampai ke sini dari Riverdale. Berani-beraninya kamu membohongiku? Kamu cuma anak miskin. Tapi kamu ingin menikahi putriku? Keluar. Keluar. Apa Bapak baik-baik saja, Tuan Prescott? Aku baik-baik saja. Itu tadi pertunjukan yang cukup bagus. Bahkan membawa 2 pengawal untuk menjaga penampilan. Hanya saja, aktingnya sangat menyedihkan. Kau brengsek, kau benar-benar memukulku. Memangnya kenapa kalau aku lakukan? Kau benar-benar memukulku. Apa kau tahu akibatnya jika menyinggung keluarga Patterson? Aku tidak perlu tahu, tapi yang perlu kau tahu adalah mulai hari ini, keluarga Patterson tamat riwayatnya di Riverdale. Dia tidak mungkin benar-benar orang penting itu, Nona Blackwell, kan? Tuan, apa Anda puas dengan cara saya menangani ini? Adegan kecil ini, aktingnya terlalu buruk. Di seluruh Riverdale, tidak pernah ada yang berani mengatakan akan menghabisi keluarga Patterson. Itu ya. Paman Bruce, jangan buang-buang tenaga dengan mereka. Tangkap si gadungan ini dan putuskan setiap urat di tubuhnya, dan untuk yang ini, cabut lidahnya dan berikan kepada anjing. Apa yang kalian tunggu? Bawa mereka pergi. Josh Warren, Terry Blackwell.
Paman Bruce. Lihat, aku sudah memberi kesempatan, tapi kau hanya menyedihkan. Kau harus memaksanya sampai ke titik tidak bisa kembali. Josh, Terry. Dengar ya, jangan sentuh aku. Atau ayahku nggak akan membiarkan kalian. Aku kasih tahu, kalau kamu berani, biarkan aku telepon ayahku. Begitu aku berhasil telepon, dan saat dia sampai sini, dia pasti akan menghabisi kalian. Nggak perlu. Aku sudah menghubungi James Sutton. Dia akan segera sampai sini untuk menebus dosa-dosanya. Kayaknya kalian cuma takut biarkan aku telepon ayahku. Kalian takut ayahku akan buka kedok kalian. Tunggu. Daripada nanti beresin masalah, mending kita selesaikan hari ini. Kalau dia mau telepon, biarkan dia telepon. Telepon dia. Hah, aku mau lihat berapa lama kalian bisa terus berakting. Ya, Dasar anak, sekarang lari kemana lagi? Apa? Baik, aku paham. Dasar anak, jangan-jangan kamu macam-macam sama orang yang nggak boleh kamu ganggu. Cepat ke rumah Drayton. aku peringatkan, berlutut sekarang juga dan minta maaf ke aku. Kalau ayahku sampai sini, mungkin dia akan membiarkan kalian utuh. Jonah, aku tahu orang yang kamu cari itu kuat, tapi ayah Nick adalah bos Eastbridge. Kamu nggak perlu lakukan ini buat aku. Kalau gitu kita tunggu ayahmu datang, supaya aku bisa, tepat di depannya, menamparmu 100 kali lagi. Kamu, Ini urusanku sendiri. Setelah hari ini, kita sudah selesai. Tamu kehormatan sudah tiba. Kak, ayah akhirnya datang. Kalau ayah tidak datang, anak ayah sudah dibunuh mereka. Ayah harus membelaku. Sudah selesai. Si kampungan ini salah pilih orang. Dia sudah tamat. Ini tidak akan melibatkan keluarga kita, kan? tidak mungkin. Ayah, itu mereka. Keduanya sangat sombong, bahkan berani merebut cewekku di depan umum. James, kamu berani sekali. Nona Blackwell, kenapa sudah datang lebih cepat? Kalau aku tidak datang lebih awal, aku tidak akan tahu kalau anakmu sombong sekali. Nona Blackwell, aku tahu aku salah. Salahku tidak mendidiknya dengan baik. Nona Blackwell, kumohon, maafkan dia. Berikan dia kesempatan sekali ini saja. Ini. Sebagai jagoan lokal Eastbridge, dia malah sangat hormat kepada wanita ini. Mungkinkah Jonah sebenarnya menyembunyikan identitasnya dan hanya bekerja di lokasi konstruksi untuk merasakan kehidupan sebagai orang penting? Kalau begitu, bukankah keluarga Drayton kita akan jadi sukses besar? Tapi, ayah, Dasar anak durhaka. Diam kau sekarang. Kau tahu tidak siapa yang kau sakiti? Beraninya kau menghina Nona Blackwell? Jonah, kamu benar-benar kenal Nona Blackwell? Sudah kubilang sebelumnya, aku tidak hanya kenal dia, kami juga sangat dekat. Jonah, semua yang kamu katakan ternyata benar. Minta maaf sekarang juga. Nona Blackwell, tadi kami buta dan tidak menyadari siapa yang kami hadapi. Kami telah menyinggung Anda. Kami harap Anda bisa berbesar hati dan memberi kami ampun. Mohon maafkan kami sekali ini. Kami tidak akan mengulanginya lagi. Menurutmu, orang yang harus kau minta maaf adalah aku. Tuan Prescott, aku bodoh tadi dan menyinggung Anda. Kalau saja aku tahu Anda berkata jujur, meski punya nyali 100 kali lipat, kami tidak akan berani. maafkan aku. Oh, jadi maksudmu, itu salahku dong? Tidak. Itu salah kami. Bukannya tadi kau bilang mau aku merangkak lewat selakakimu? Kami tidak berani. Tidak mungkin. Tuan Prescott, bagaimana Anda ingin menangani mereka? Tuan Prescott? Dipanggil Tuan Prescott oleh Nona Blackwell.
Mungkinkah dia adalah pewaris keluarga Prescott di ibu kota? Untuk dia, sikapnya tampaknya cukup tulus. Bisa dimaafkan? Tapi sepertinya ada orang yang masih belum puas. Dasar bodoh, minta maaf pada Tuan Prescott sekarang juga. Tunggu. Tidak perlu minta maaf. Aku biasanya nggak suka berlebihan. Lakukan apa yang dia bilang barusan, di depan umum, sujud 10 kali ke aku, dan sambil berlutut, bilang kakek, aku salah 100 kali. Jonah, jangan keterlaluan. Aku yang keterlaluan? Baiklah, aku nggak maksa. Karena dia nggak mau, mulai hari ini, keluarga Patterson tamat riwayatnya di Riverdale. Dasar buta. Lakukan persis seperti yang Tuan Prescott suruh. Lakukan seperti kata Tuan Prescott. Ternyata semua yang dikatakan Jonah benar. Kita salah paham sama dia. Tuan Patterson itu nggak ada apa-apanya dibandingin Jonah. Kita hampir saja kehilangan menantu yang hebat ini. Dengar nggak? Cepetan. Kakek, aku salah. Hah? Aku salah, kakek. Anak baik. Aku salah, kakek. Jonah, sudahlah, kalau begitu. Menantuku sayang, kamu harusnya kasihan sedikit. Nggak perlu berurusan dengan orang yang begitu rendah. Setelah hari ini, kita beres. Jangan bikin musuh lagi buat mereka. Baiklah, karena istriku dan orang tuanya minta ampun buat kamu, ya udah lupakan. Tuan Prescott, memang, Tuan lebih besar hati. Jangan khawatir Tuan Prescott. Mulai sekarang, aku akan mengawasi ketat si bocah ini. Aku pastikan dia nggak bikin onar lagi. Dasar bocah, cepetan berterima kasih sama Tuan Prescott dan Nona Blackwell. Terima kasih, Tuan Prescott. Terima kasih, Nona Blackwell. Jonah, hari ini kau mempermalukanku. Aku bersumpah, nanti akan kubalas perbuatanmu ini. Aku baru akan merasa tenang kalau menitipkan anakku pada orang seperti dia. Ya, tentu saja. Nah, sekarang semuanya sudah hampir selesai. Kita harus membahas bagaimana caranya mereka berdua akan mengganti hadiahku yang rusak. Nah, Apa? Tidak mau bayar? kami bayar. Pasti kami bayar. Nona Blackwell, kami pasti akan bayar. Cuma saya tidak tahu berapa jumlah yang Tuan Prescott inginkan. Karena kalian begitu tulus, ya bayar saja jumlah ini. 2 miliar? Bukan 2 miliar, ini, Masih belum paham? Tuan Prescott minta 20 miliar. 20 miliar? 20 miliar dolar? Bagaimana caranya kami mengumpulkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat? kalian salah paham, bukan 20 miliar. Maksudku, kalian cukup berikan. Tuan Prescott sudah memberi kesempatan pada kalian. Tapi karena kalian masih ragu-ragu, beliau sudah berubah pikiran. Sekarang beliau minta 200 miliar. Aku hanya memberi kalian 1 hari untuk mendapatkan uangnya. Kalau tidak, keluarga Patterson akan punah. 200 miliar? Pak Prescott, mohon kasihanilah kami. Bahkan jika kami jual keluarga Patterson, kami tidak bisa dapatkan 200 miliar. Bisakah Anda turunkan jumlahnya? Ya, Pak Prescott, maafkan kami sekali ini. Kami benar-benar sadar akan kesalahan kami. Ya, Pak Prescott, saya benar-benar tahu saya salah. Jonah, 200 miliar, bukankah itu agak berlebihan? Kalian semua salah paham. Saya tidak bilang sebanyak itu. Maksud saya, kalian harus memberikan 20 juta sebagai tanda ketulusan kalian. Baik, terima kasih Pak Prescott. Tuan, bukankah itu terlalu memudahkan mereka? Lagi pula, hadiah-hadiah itu bernilai lebih dari 20 juta. Saya mengerti. Anda hanya ingin melihat sikap mereka. Kenapa kalian masih berdiri di sana? Cepat transfer uangnya ke Pak Prescott. Saya hanya memberi waktu 1 jam. Sekarang keluar.
Cepat, cepat, ayo pergi. Nona Blackwell, Jonah, silakan duduk. Silakan, duduklah. Jonah, saya lihat kamu dan Nona Blackwell cukup akrab. Silakan minum teh. Apakah kamu benar seperti yang mereka katakan? Seorang anak orang kaya? Calon mertua ini sangat suka mencari status. Agar anak perempuannya menikah dengan orang kaya, mereka bahkan sampai memeriksa identitas. Kalau saya beritahu yang sebenarnya, mereka akan paksa saya menikahi anak mereka. Kalau saya tolak, mereka mungkin akan menuntut saya. Itu akan jadi mimpi buruk. Bu, mungkin Anda salah paham. Saya hanya bercanda tadi. Saya cukup beruntung bertemu Nona Blackwell sebelumnya, jadi, saya minta dia datang ke sini hari ini untuk membantu saya berpura-pura. Kenapa dia coba sembunyikan identitasnya dari keluarga Drayton? Mungkinkah dia ingin menguji keluarga Drayton lebih lanjut? Apa? Pura-pura? Ayah, ada apa? Bukan apa-apa. Jangan hiraukan dia. Dia seharian bertingkah aneh. Aku baru saja dengar Nona Blackwell memanggilmu Tuan Prescott. Benar. Ya, itu tadi. Oh, begini ceritanya. Dulu, Tuan Prescott Senior pernah menyelamatkan nyawaku. Jadi sejak itu, aku selalu memperlakukan Jonah seperti adikku sendiri. Ya, Aku memang selalu memanjakannya. Oh, begitu rupanya. Kalau Nona Blackwell tidak mengatakan apa-apa, aku benar-benar mengira Jonah adalah ahli waris utama dari Capital. Karena semuanya sudah selesai, maka aku akan pergi dulu, Tuan Prescott. Jika ada keperluan lain, telepon aku kapan saja. oke, baik. Jadi begitu rupanya. Jadi, apakah Nona Blackwell pernah membantu keluargamu? Misalnya memberi beberapa ratus juta? Benar. Ibu bicara apa sih? Diam. Ibu pasti bercanda. Ratusan juta apalagi? Aku bahkan belum pernah melihat ratusan ribu pun. Kalau keluargaku benar-benar punya uang sebanyak itu, buat apa aku kerja di lokasi konstruksi? Baiklah. Ternyata memang cuma orang kampungan. Kukira kau adalah menantu kaya. Aku benar-benar salah menilaimu. Karena kami kehilangan calon menantu yang baik. Keluar dari Drayton Manor. Kukira kau adalah orang penting. Ternyata kau cuma orang rendahan. Segera ceraikan putriku. Kukatakan padamu, selama aku masih hidup, kau takkan pernah menikahi putriku. Tuan dan Nyonya Drayton. Pasangan yang bagus apanya? Ibu, ayah? Jonah mungkin tidak punya apa-apa, tapi demi aku, dia rela mengorbankan nyawanya. Dia bisa melawan keluarga Patterson. Nick bisa apa buat aku? Aku tidak peduli berapa banyak uang Jonah sebenarnya punya. Di hidup ini, selain Jonah, aku tidak akan menikah dengan siapapun. Kamu sudah gila. Apakah keluarga Drayton seharusnya mengabaikan keluarga Patterson yang kuat? Dan membiarkanmu menikah ke keluarga yang kurang kaya dengan orang kampungan seperti dia? Ibumu mengatakan ini untuk kebaikanmu sendiri. Kamu, Untungnya aku cuma pacar palsu. Siapapun yang terjebak dengan mertua seperti kalian pasti akan bernasib paling sial. Kenapa kamu masih duduk di sini? Kamu mengotori sofa ibu. Kamu sanggup ganti tidak? Keluar sekarang. Pergi. Pergi sana dari sini. Lihat, Tuan dan Nyonya Drayton. Jangan panggil kami Tuan dan Nyonya. Keluar. Kamu... Jonah, Pergi. Kamu pikir kamu siapa berusaha menikahi putri kesayangan ibu, gelandangan miskin? Kamu. ibu, ayah. Aku adalah putri kalian sendiri. Sejak kecil, yang kalian inginkan cuma uang, selalu uang. Apakah keluarga kita benar-benar sesulit itu? Ella, ibu melakukan ini untuk kebaikanmu. Untuk kebaikanku? Jika kalian benar-benar peduli padaku, kalian tidak akan memaksaku menikah dengan playboy yang menghabiskan waktunya hanya berpesta dan minum-minum. Ella, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu pada ibumu? Kami berusaha membantumu mendapatkan suami kaya, dan itu semua untuk kebaikanmu. Suami kaya? Baik. Karena kalian sangat menyukai keluarga kaya, kalian saja yang menikah ke sana. Kamu benar-benar sudah gila. Aku tidak ada lagi yang mau dikatakan padamu. Hidupku adalah urusanku sendiri, dan aku tidak butuh kalian ikut campur. Kembali ke sini.
Dasar nakal, kembali ke sini. Kembali ke sini, dasar nakal. Luar biasa, ini benar-benar di luar kendali. Aku. Oh, ini bencana. Sepanjang hidupku, aku belum pernah diperlakukan sekejam ini. Ella, mulai hari ini, kita sudah selesai. Hei, dasar kau. Sudah 3 tahun, ku dengar kabarmu cukup baik. Kau bahkan sudah punya pacar. Hari ayah sudah dekat, bawa pacarmu pulang, biar ayah lihat. Pacar apa? Kok aku tidak tahu? Dasar kau. Kau masih berpura-pura dan pura-pura bodoh ya. Kau pikir fakta bahwa kau akan menikah bisa disembunyikan dariku? Ayah salah paham. Dia bukan pacarku. Kami hanya berpura-pura. Dengar ya, dasar kau. Kalau aku tidak melihatnya di hari ayah nanti, aku akan membuatmu berlatih lagi selama 3 tahun. Jangan, halo, ayah. Aku baru saja diusir. Haruskah aku masuk lagi dan memohon padanya? Jonah, Kenapa kau keluar? terima kasih sudah membantuku menyingkirkan Nick. Bukan apa-apa, jangan sungkan. Kalau kau benar-benar ingin berterima kasih, Tapi kau menyinggung keluarga Patterson karena aku. Lambat laun, mereka akan tahu siapa dirimu. Mengenal Nick. Mereka pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. baguslah. Ketika dia tahu siapa aku, dia hanya akan... Baiklah, aku tahu kau ingin menjaga gengsi. Tapi Nona Blackwell bisa menyelamatkanmu untuk sementara, bukan selamanya. Dan untuk semua yang kau lakukan untukku hari ini, aku benar-benar tersentuh. Tapi aku baik-baik saja. Bahkan jika kami tidak berpura-pura, aku tidak akan peduli sebanyak apapun uangmu. Lagi pula, aku tidak seperti orang tuaku. Aku bukan tipe wanita yang hanya suka uang. Sebenarnya, yang kukatakan adalah... Baik, karena semuanya berawal dariku. Ini uang $1 juta. Ambil, dan segera tinggalkan Riverdale, dan jangan pernah kembali. Aku tidak butuh uangnya. Kalau kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, lebih baik bantu aku saja. Bantuan seperti apa? Pulang bersamaku. Dan bantu aku menghadapi keluargaku. Tapi soal keluarga Patterson. Setuju. Soal keluarga Patterson, aku yang akan urus, ayo pergi. Si pecundang Jonah itu, dia benar-benar menipuku. Suatu hari nanti, aku akan menghancurkanmu. Halo? Nick, kita semua sudah ditipu oleh Jonah. Dia sama sekali bukan orang penting. Dia cuma kenal Nyonya Blackwell. Dia minta Nyonya Blackwell datang dan berpura-pura membantunya. Apa? Dia sendiri yang mengakuinya. Itu adalah kebenaran yang sebenarnya. Nick, kamu selalu menjadi menantu yang baik bagiku. Sialan. Bocah itu berani-beraninya menipuku. Aku malah dimarahi ayahku karena dia. Baiklah, tunggu saja. Oh, si bocah ini. Haha, Amelia. Bocah itu akan membawa pacarnya pulang besok. Pergi ke Hotel Brightfield yang terbesar di Riverdale. Pesan suite mewah yang terbesar. Jangan sampai kita malu. Ya, aku akan segera mengurusnya. Dan bantu aku menyiapkan beberapa hadiah yang bernilai. Ini kan pertama kalinya kita bertemu. Sudah 3 tahun. Aku akhirnya selesai dengan hari-hari menyedihkan ini. Bukankah ini lingkungan paling mewah di Riverdale, Long Lake? Jonah, apakah ini rumahmu? Tempat ini milik Amelia. Rumahku bukan di Riverdale. Didi, Sudah kuduga. Siapapun yang bisa tinggal di sini pasti orang yang berstatus tinggi. ayo,
aku akan ajak kamu berkeliling. Biasanya, aku aja nggak bisa ngatur semuanya. Ayah, Halo, kamu berubah banyak dalam beberapa tahun. nggak apa-apa. Ini pasti pacarnya Jonah. Oh, iya, betul. Kamu ini, selera kamu bagus. Bisa dapat pacar secantik ini. Halo, Pak. Halo, Ibu Blackwell. Silakan duduk, jangan malu-malu. Duduk. Duduk. Kupikir kamu baru pulang besok. Aku belum siap-siap banyak. Dasar anak ini. Nggak kasih tahu ayah sama sekali. Kalau aku kasih tahu, gimana mau kasih kejutan? Kamu. Nggak apa-apa, nak. Kebetulan pas waktu makan malam. Aku suruh dapur siapkan makan malam. Cepat, suruh koki siapkan makanan dan anggur terbaik. Jangan. Kami sudah makan. Baik sekali, Pak. Ah, masa sih? Di sini sama aja kayak di rumah sendiri. Ayo, kita makan dulu. Ayo makan. Ini. Bukannya ini Amber Phoenix Ginseng? Nak, pernah coba hidangan ini? Belum. Tapi aku pernah dengar. Dasarnya pakai sarang burung walet dan ginseng berumur 1000 tahun. Satu hidangan ini harganya lebih dari 1 juta. Kamu memang banyak tahu. Tapi hidangan ini udah Jonah makan sejak kecil. Dan ini makanan favoritnya. Ayah, jangan gitu. Baru kemarin lusa aku jelasin soal identitasku ke dia. Sekarang ayah mau jebak anak sendiri? Jonah, kamu nggak benar-benar pewaris utama kapital, kan? Ayo sayang, coba ini. Ini perut tuna. Oh, Dan ini. Ayah, bisa kita bicara hal lain? terima kasih, Pak. Ini enak. Tambah lagi kalau suka. Jonah bilang keluarga kalian biasa saja. Ngomong-ngomong. Ella, kamu dan Jonah kenalan di mana? Wah, di lokasi konstruksi. Betul. Lokasi konstruksi. Oh, sudah berapa lama kenal? Ayah sedang menginterogasi dia. Diam. 3 tahun. 3 tahun, ya? Pergi sana. Pergi sana. 3 tahun. Bukannya itu artinya tepat setelah aku mengusirnya, Ella tetap di sisinya. Dia tidak memandang rendah dia, bahkan menderita bersamanya selama 3 tahun. Dia gadis yang langka dan luar biasa. Ada apa? Oh, tidak ada. Tidak apa-apa. Ini pertama kalinya kamu ke sini. Dan tiba-tiba sekali. Ya, aku belum menyiapkan apapun sebagai hadiah pertemuan pertama kita. Kartu ini diterbitkan khusus oleh bank. Kartu VIP Black Diamond. Di seluruh dunia, kurang dari 10, tidak ada batasnya. Ambil kartu saya. Anggaplah ini hadiah pertemuan pertama. Ayah, ini agak terlalu berharga, ya kan? Ya, Pak, ini terlalu berharga. Tepat sekali. Saya tidak bisa menerima ini. Berharga? Omong kosong. Untuk menjadi menantu keluarga Prescott, kamu pantas mendapatkannya. Ketika saya menyuruhmu mengambil sesuatu, kamu ambillah. Oh, terima kasih, Pak. Ayah, tunggu, ini. Kalian berdua silakan makan. Istirahatlah setelah selesai. Saya ada urusan yang harus ditangani. Hati-hati, Pak. Baiklah. Yang ini benar-benar kartu hitam VIP. Saya dengar untuk memilikinya, kamu perlu setidaknya 50 juta aset. Jonah, apa sebenarnya identitas aslimu? Sial, aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Dan ayahmu bilang bahwa kamu makan seperti ini setiap hari. Bahkan keluarga Blackwell, keluarga terkaya di Riverdale, tidak mungkin mampu makan seperti ini setiap hari. Nah, kita sudah menikah secara hukum sekarang. Dia tidak melakukannya untuk uang. Tapi jika keluarganya mengetahui identitas asliku, mereka akan menempel padaku dan tidak pernah melepaskannya. Apa yang harus kulakukan nanti? Aku benar-benar tidak ingin berurusan dengan mertua yang mengejar kekuasaan seperti itu. Jonah, katakan yang sebenarnya, atau... Baiklah. Aku akan memberitahumu.
Kartu ini asli, tapi tidak ada hubungannya dengan keluargaku. Ibu Blackwell yang kasih semua ini. Keluargaku. Nggak sanggup beli hadiah semewah ini. Papaku orangnya sangat gengsi, mungkin Ibu Blackwell pikir dia toh nggak bakal pakai kartu ini. Karena ini pertama kalinya kamu ketemu keluarga aku, jadi kartu ini dimaksudkan sebagai hadiah selamat datang buat kamu. Kalau masakan-masakan ini? Bukannya papamu bilang kamu makan ini tiap hari? Kamu percaya aja? Pernah lihat ahli waris kaya kerja di lokasi konstruksi selama 3 tahun penuh? Coba pikir baik-baik, Benar sih. iya kan? Jonah, aku rasa kartu ini terlalu berharga. Besok kamu kembalikan aja ke papamu untukku. Aku nggak bisa terima. Wanita ini lumayan menarik. Kartu hitam VIP aja nggak mau? Ini hadiah selamat datang dari papaku, yakin nggak mau? Aku nggak bantu kamu demi uang. Lagi pula, meskipun keluargaku nggak sekaya keluarga Blackwell, dibanding kamu, kurasa kamu dan papamu lebih butuh ini. Oke, udah aku mau tidur. Malam ini kamu tidur di lantai. Wanita yang luar biasa, tapi punya orang tua yang matre. Sungguh disayangkan. Bapak Prescott, semua di hotel sudah siap. Amelia, aku ingin mengundang keluarga Ella untuk makan malam hari ini. Aku juga ingin membahas pernikahan mereka. Bagaimana menurutmu? Bapak Prescott, ada sesuatu yang aku ragu untuk mengatakannya. Kamu sudah bersama aku lebih dari 10 tahun. Tidak ada yang tidak bisa kamu ceritakan padaku. Hanya saja, terakhir kali aku mengunjungi keluarga Drayton, aku perhatikan orang tua Nona Drayton. Sepertinya tidak terlalu menghargai Bapak Prescott. Menurutmu, apakah kita masih perlu mengundang mereka? Seperti kata pepatah, anak perempuan tidak bisa disimpan di rumah selamanya. Saat aku mengobrol dengan Ella tadi malam, aku sadar bahwa selama 3 tahun Jonah pergi, Ella menderita 3 tahun kesulitan bersamanya. Ella adalah gadis yang lembut dan murah hati. Dia pasangan yang cocok untuknya. Tapi, Aku tahu apa yang akan kamu katakan. Keluarga Drayton melakukan ini karena mengkhawatirkan Ella. Mereka pikir Jonah tidak cukup baik untuknya. Gunakan nama keluarga Prescott untuk membantu mereka. Ajak mereka keluar dan jelaskan kesalahpahaman ini. aku mengerti. Aku akan menggunakan nama keluarga Prescott untuk menyiapkan beberapa hadiah untuk mereka. Bagus. Kenneth, segera gunakan nama keluarga Prescott untuk mentransfer 2 miliar ke keluarga Drayton. Ya, Kamu sudah bangun? Ayo sarapan. Ayo. Ella, bagaimana tidurmu tadi malam? Bapak Prescott, aku tidur sangat nyenyak tadi malam. Sudah lama aku tidak tidur senyaman ini. ayah. Kenapa dengan tatapan itu? Ella, aku tidak menjamumu dengan baik kemarin. Jangan dipikirkan. Oh, tidak sama sekali. Bapak sudah menjamu dengan sangat baik. Kamu dan Jonah sebaiknya pergi ke Hotel Brightfield nanti. Dan sambil di sana, ajak orang tuamu. Kedua keluarga kita harus berkumpul dengan baik. Dan juga, mari kita bahas pernikahan kalian. Ya? Nggak usah. Kita bisa bahas sendiri aja. Iya, nggak usah keluar duit banyak-banyak. Perkawinanmu kan urusan besar buat kedua keluarga. Kalau orang tua nggak ketemu, kan nggak sopan. Sudah, putus. Aku sudah pesan hotelnya. Aku sama Evan ke hotel dulu, nunggu kalian. Jonah, antar dia jemput mereka. Santai aja nak, ayah pasti bantu kamu dapetin dia kembali. Aku baru aja diusir sama orang tuamu. Pasti nggak mau datang. Gimana dong? Gimana kalau kita cari 2 orang buat jadi pengganti mereka? Jadi pengganti? Nggak bakal bisa. Amelia kan pernah lihat orang tuamu. Kalau nyewa artis, pasti ketahuan. Terus gimana dong? Mau gimana lagi? Ikutin aja perintahnya. Lagi pula, aku nggak mau nelpon. Aku kan baru diusir. Orang tuaku pasti nggak mau datang. Kalau ada yang nelpon, kamu aja yang urus. Aku yang nelpon. Iya, pokoknya aku nggak mau nelpon. Aku mohon. Tolong.
Tolongin aku buat terakhir kalinya, ya? Aku akan mencobanya. Baik-baik. Kami pasti akan datang tepat waktu. Ah, baiklah. Siapa tadi yang telepon? Lihat kamu, tersenyum-senyum. Keluarga Patterson. Kenneth yang telepon sendiri. Dia bilang dia tidak hanya akan menjamin proyek Starlake Bay tetap berjalan lancar, dia juga akan berinvestasi $2 miliar kepada kita. 2 miliar? Kamu serius? Tentu saja ini nyata. Kenneth berjanji padaku lewat telepon. Oh, ngomong-ngomong, dia juga bilang keluarga Patterson mengundang kita ke Hotel Brightfield untuk membahas pernikahan putri kita. Oh, anak kita akhirnya mau mengerti juga. Kamu bilang keluarga Patterson yang mengundang kita? Kenneth yang telepon kamu sendiri? Jangan-jangan Nona Blackwell melakukannya untuk pria itu? Ah, tidak mungkin. Di seluruh Riverdale selain Nona Blackwell dan keluarga Patterson, siapa lagi yang punya uang sebanyak itu? Lagi pula kalau Nona Blackwell mau memberinya 2 miliar masak, dia masih kerja di lokasi konstruksi? Aku rasa boneka kesayangan kita sudah berubah pikiran. Dia dan Nick sudah berbaikan. Ya, begitulah. Dan Hotel Brightfield adalah hotel terbaik di Riverdale. Itu milik keluarga Patterson. Sekali makan di sana bisa ratusan ribu. Bahkan kalau si brengsek itu kerja seumur hidup, tetap saja tidak akan mampu. Sayang, Kenneth menelepon ayahmu. Dia ingin kita datang. Ibu, ayah, kalian tidak keberatan aku bersama. Ayahmu dan aku sudah mengerti. Itu pilihanmu. Kami mendukungmu. Sudah, jangan banyak bicara lagi. Aku akan berkemas. Oh, baiklah. Jadi, dia setuju? Bagus, ganti baju, ayo pergi. Makanannya sudah dihidangkan semua. Kenapa kamu masih berdiri di sini? T.N. Prescott. Nih, Blackwell, tentang proyek yang kita bahas sebelumnya. TN, Prescott baik hati membebaskanmu hari itu. Kamu sudah beruntung. Beraninya kau tetap di sini dan membahas proyek itu? Ya, tentu saja. Amelia, keharmonisan mendatangkan kekayaan. Semua orang bisa berbuat salah. Hari ini adalah hari untuk bersukacita. Jangan terus-terusan memikirkan masa lalu. Kalau keluarga Patterson mau kerjasama dengan tulus, bukan tidak mungkin, sangat tulus. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Nyi, Blackwell, saya akan menunggu di luar untuk kabar baikmu. TN, Prescott, kamu tidak tahu apa yang terjadi di rumah Drayton? Apa yang mereka lakukan pada TN, Prescott? Amelia, ini proyek $100 miliar. Kami sudah melakukan riset. Di Riverdale, selain keluarga Patterson, tidak ada orang lain yang bisa menangani proyek ini. Selain itu, keluarga Patterson setuju untuk memberi kita bagian terbesar. Kami ini orang bisnis. Ini soal menang-menangan. Bagaimanapun, hari ini adalah hari untuk bersukacita. Kalau keluarga Patterson mau kerjasama dengan tulus, itu akan menjadi pelengkap yang sempurna. Itu akan seperti memulai persatuan keluarga kita dengan baik. Saya mengerti, TN, Prescott. Tetaplah di sini dan jaga TN, Prescott. Baik. Pak Patterson, Perhatikan baik-baik. Hari ini, hotel tidak akan menerima tamu. Kamu yang di keamanan harus bertindak cerdas. ya, Pak. Pastikan tamu di ruangan ini dilayani dengan yang terbaik. Kalau ada masalah, kau yang bertanggung jawab. Dimengerti, Pak Patterson. Semua akan dilakukan sesuai perintah Bapak. Nona Blackwell. Nona Blackwell, silahkan keluar. Kontraknya sudah siap? Nona Blackwell. Sudah siap. Nona Blackwell, silahkan lewat sini. Bertindaklah cerdas. Keamanan, jaga ketertiban. Sempurna. Setelah pakai ini, kesanmu jauh lebih baik. Itu karena aku memang tampan. Apapun yang aku pakai, kesanku selalu bagus. Sudah, jangan banyak bicara. Kita sudah berjanji. Aku bantu kamu kali ini, lalu kita selesai. Baiklah. Kalau bukan karena kamu menggangguku, pria sepertiku pasti dikelilingi banyak wanita. Sungguh, aku hampir mati lemas. Kalau bukan karena ayahku memaksa aku tetap bersamanya,
Mana mungkin aku? Aku hampir mati lemas. Hei Bu, kamu dan ayah di mana? Ella? Bagus, pasangan selingkuh itu, aku sedang mencari kalian. Santai saja, tidak usah terburu-buru. Kita bicarakan nanti. Nick, kamu ngapain di sini? Kenapa aku di sini? Semua gara-gara kamu, pasangan selingkuh. Sekarang, apapun yang aku lakukan, harus aku laporkan dulu ke ayahku. Kamu ketawa apa? Pas banget kamu datang. Sejak kau mempermainkanku waktu itu, aku terus mencarimu. Hari ini hari yang tepat untuk menyelesaikan urusan denganmu. Satpam, Tuan Peterson, patahkan kakinya. Buang dia keluar. Nick, kamu mau apa? Ya mau balas dendam, dong. hah, Patterson, sepertinya pelajaran yang kuberikan waktu itu tidak membuatmu berubah. Kalau kamu masih keras kepala seperti ini, aku tidak keberatan memberimu pelajaran lagi. Sialan, masih berani sebut kejadian waktu itu, bunuh dia. Semuanya, berhenti. Manajer Porter, pas sekali kamu datang, kedua orang ini mengganggu ketertiban hotel kita. Kamu, kumpulkan beberapa orang dan buang mereka berdua keluar. Tidak, manajer. Kami diundang oleh Nona Blackwell dan ayah Jonah untuk datang ke sini. Omong kosong. Nona Blackwell dan ayahku sedang di lantai atas sekarang di ruang rapat, membahas bisnis. Kamu pikir Hotel Brightfield itu apa? Tempat sembarangan yang bisa dimasuki siapa saja? Dengar ya, dia cuma buruh kasar sialan. Paling-paling, bapaknya cuma orang rendahan. Nick, katakan dengan kata-katamu. Apa? Kasihan sama dia? Aku kasih tahu, Brightfield Hotel kita adalah hotel termewah di Riverdale. Bapaknya cuma pemulung sampah. Aku yakin dia bisa memulung seumur hidup dan tetap tidak akan mampu untuk membelanjakan sesen pun di sini. Tuan Patterson, hari ini kita ada tamu VIP. Presiden Patterson secara khusus memerintahkan hotel untuk tidak menerima pelanggan karena khawatir mengganggu tamu VIP itu. Ayo, katakan lagi apa yang baru saja kamu ucapkan. Apa? Mau menambah sakit? Apa aku kena urat sarafmu? Kalau begitu akan kukatakan lagi. Bapakmu cuma pemulung sampah. Terus kenapa? Waktu itu aku biarkan, dan aku tak peduli kamu sudah tak tertolong, tapi karena kamu berani menghina bapakku hari ini, batasku sudah terlampaui. Tuan Patterson, beraninya kau mengangkat tangan di Brightfield Hotel kami. Say, Jonah, tanganmu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Sialan. Kau berani memukulku di wilayahku sendiri? Bunuh dia untukku. Jangan bergerak. Telepon orang, cepat. Karena kamu berani membuka mulut, kenapa aku tidak berani mengangkat tangan? Aku peringatkan kalian, jangan ada yang bergerak, atau kalian pasti akan menyesal. Kamu pikir kamu siapa? Apa kamu pantas? Akan kuberitahu yang sebenarnya. Hari ini, kamu VIP yang kamu sebutkan, yaitu aku. Tidak, Jonah, jangan kira karena kamu kenal Nyonya Blackwell kamu jadi orang penting. Aku kasih tahu yang sebenarnya. Tamu VIP ayahku hari ini adalah bos sebenarnya dari Nyonya Blackwell, yang dikenal sebagai Raja Uang Kota, CMM, Prescott. Pria itu adalah ayahku. kamu, ayahmu, Sekarang kita bisa masuk. Tuan Patterson. Jonah benar-benar sedang membual. Hei, percayalah, aku tidak pernah bohong. Ayo pergi. Berhenti di situ. Kamu kampungan. Kamu pernah menipuku sebelumnya. Kali ini, kau pikir bisa melakukannya lagi? Kalau ayahmu benar-benar CM, Prescott, kenapa kau mau kerja kasar di lokasi konstruksi? Apakah aku menipumu atau tidak? Telepon saja ayahmu dan tanyakan. Pak Patterson, kita harus berhati-hati. Kalau semua yang dia katakan benar, kita sudah tamat. Omong kosong. Ayahku dan Bu Blackwell sedang membahas kolaborasi di lantai atas. Jonah, kamu tahu itu, dan kamu mencoba menggagalkan kolaborasi antara keluarga kita, kan? Kolaborasi antara keluarga kalian? Hanya butuh satu kata dariku. Apa aku perlu menggagalkannya? Baiklah, kalau kamu tidak mau memukulnya, aku yang akan melakukannya. Hentikan dia. Jonah,
mencoba minta bantuan, hari ini, kamu mati, Siapapun yang berani melawan Pak Patterson bahkan belum lahir. Kalian berdua tidak tahu kapan harus berhenti. Ini keterlaluan berani-beraninya membuat masalah di Brightfield Group. Manajer Porter, jangan buang-buang tenagamu padanya, panggil bantuan. Halo, semuanya, datang ke lobi. Ada yang membuat masalah di sini. Ya, Aku beritahu kamu, di seluruh Riverdale, tidak ada yang berani melawan keluarga Patterson. Hari ini adalah hari kematianmu. Baik, kalau begitu, mari kita lihat, di antara kita berdua, siapa yang mati duluan. Hei, kalian di mana? Kenapa kamu diam saja? Kalian di mana? bunuh dia. Jonah, hari ini adalah hari kematianmu. Kamu siapa? Sentuh anakku, dan lihat apa yang terjadi. Ayo pergi. Jonah, hari ini adalah hari kematianmu. Baiklah, kalau begitu mari kita lihat, di antara kita berdua, siapa yang mati duluan. Jonah, jangan gegabah. Mereka terlalu banyak. Kita tidak bisa mengalahkan mereka. Ayo kita pergi dari sini. Mau pergi? Kamu pikir Hotel Brightfield ini taman umum? Kamu pikir bisa seenaknya datang dan pergi sesukamu? Kalian berdua tidak akan pergi hari ini. Manajer Porter. Kalau dia mau pergi, boleh saja. Namun, dia harus menggonggong seperti anjing sambil berlutut dan merangkak di antara kakiku. Kamu dengar itu? Tuan Patterson bilang kamu harus merangkak keluar dari antara kakinya. Kamu pikir kamu layak membuatku berlutut? Di mataku, menghancurkan keluarga Patterson semudah menginjak semut. Sekarang, berlutut dan minta maaf. Ini satu-satunya cara keluarga Patterson bisa selamat. Mulutmu besar sekali. Hei, kalian. Tumbangkan dia, patahkan kakinya, aku akan memperlakukan wanitanya di depan semua orang. Semuanya berhenti. Ayah, Pak, Kamu buta? Berani-beraninya kau sentuh tamu kehormatanku. Hempeha. Siapa kau? Aku adalah orang yang tak tersentuh. Bola mataku. Manajer Porter, kau baik-baik saja? Jonah, apa bapakmu selalu sekejam ini? sifat ayahku agak meledak-ledak. Itu lebih dari sekadar meledak-ledak. Dengar ya, kalau anak dan menantuku kehilangan satu helai rambut pun hari ini, aku pastikan sisa hidup kalian dihabiskan di kursi roda. Aku penasaran siapa itu. Berdandan rapi seperti orang penting. Kupikir orang besar yang datang, ternyata cuma bapak miskin si anak ini. Bicara soal memasukkan kami ke kursi roda, kurasa, yang seharusnya di kursi roda adalah kalian. Apalagi yang kau tunggu? Bunuh mereka. Anak muda, sebelum kau bertindak gegabah, lebih baik kau pikirkan dulu. Apakah kau sanggup menanggung risikonya? Apa aku perlu khawatir soal risiko membunuh dua orang miskin? Tidakkah kau dengar apa yang kukatakan? Tunggu. Nick, ini semua gara-gara aku. Aku yang akan tanggung jawab sepenuhnya. Aku mohon, lepaskan mereka. Kalian berdua memang sangat saling mencintai. Lepaskan mereka, baiklah. Tapi, kamu harus tetap di sini. Dan melakukan striptease untuk kami di depan umum. Kalau aku lagi mood baik, mungkin aku akan bebaskan dia, dan lepaskan mereka berdua. Ella, abaikan saja dia. Sini,
Sembunyi di belakangku, aku nggak mau ada darah yang menciprat ke kamu. Jonah, aku tahu kamu dekat dengan ayahmu, tapi Nona Blackwell tidak ada di sini. Kita bukan tandingannya. Keluarga Patterson pikir mereka siapa? Sampai bicara seenaknya? Kamu anaknya James Patterson, kan? Bocah tua, kamu cukup jeli. Baik. Aku akan kasih kamu kesempatan. Suruh para pengawalmu mundur. Datang ke sini dan minta maaf ke calon menantuku. Kalau tidak, keluarga Patterson tidak akan kulepaskan dengan mudah. Kamu kebanyakan nonton sinetron. Kamu? Mungkin sudah gila. Bocah tua, kamu pikir kamu siapa? Apa keluarga Patterson butuh belas kasihanmu? Jadi kamu menolak? Memangnya kenapa? Kamu pikir kamu pantas? Baiklah. Kamu pikir keluarga Patterson bisa menguasai dunia? Yang tidak kamu tahu, dunia ini luas. Orang yang bisa menghancurkan Patterson ada di mana-mana. Kebetulan, kami adalah salah satunya. Wah, hebat banget. Tangkap mereka. Ayah, bawa Ella dan mundur. Bagus, nak. Kamu. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang kulakukan? Menghadapimu, jelas? Kamu. Sudah dengan kamu, bukannya tadi kamu bertingkah keras? Ella, mulai sekarang, selama keluarga Prescott ada di sini, tidak ada yang akan berani mengganggumu lagi. Aku beritahu kamu, ayahku ada di sini. Jika dia tahu, Lalu apa jika dia tahu? Sudah lupa betapa menyedihkan ayahmu terlihat? Ayo. Kemari. Sekarang. Berlutut dan minta maaf pada Ella. Kamu anak nakal. Bahkan jika ayahmu ada di sini, dia pun tak akan berani berkata sepatah kata pun. Kau memang merasa dirimu hebat. Legenda Clark, kau akhirnya datang. Dia bukan cuma bikin onar di hotel, tapi juga bilang akan menghancurkan keluarga Patterson. Legenda Clark, kamu harus membunuhnya. Jangan khawatir, Tuan Patterson. Serahkan padaku. Legenda-legenda Clark. Mungkinkah dia yang bisa membunuh banteng dengan satu pukulan? Legenda Clark yang terkenal itu, legenda Clark sudah jadi juara selama 8 tahun dan tak pernah kalah satu pertandingan pun, lalu bukankah mereka sudah tamat? Legenda Clark, kau akhirnya datang. Kau harus membalaskan dendamku. Mereka menghancurkan buah zakarku. Apa? Cuma trik-trik receh. Berani-beraninya kau pamer? Ayo kita lihat kemampuanmu. Legend Clark, gerakanmu bagus. Hahaha, Jonah, biar ku beritahu, hari ini adalah hari kematianmu. Tuan Prescott, orang ini kuat. Tidak apa-apa. Serahkan dia padaku, kalian berdua, mundur dan istirahatlah. Bocah, beraninya kau menghina aku. Legend Clark, dia itu Jonah.
Dia bilang dia akan menghancurkan keluarga Patterson kita. Legend Clark, asal kau bisa patahkan kedua kakinya untukku, keluarga Patterson bisa memberimu hadiah 100 juta rupiah. Kau terlalu baik, Tuan Patterson. Ayahmu dan aku adalah teman lama keluarga. Membicarakan uang hanya akan merusak persahabatan kita. Bocah, kau mau mengakhirinya sendiri atau harus kuakhiri nyawamu? Dengan kemampuanmu, kau tidak layak membuatku mengakhiri hidupku sendiri. Kau mencari mati. Jonah, Cuma segitu, Apa yang terjadi? sekarang, giliranku. Kamu. Ini, apa yang terjadi? Legend Clark. Bahkan tidak tahan satu pukulan. Jonah, kamu. Anak baik, tepat seperti yang kuharapkan. Kamu, jangan mendekat, kamu. Nyonya Blackwell, jangan khawatir. Strong Figure Group memilihku sebagai perwakilan. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Baguslah. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi. Pertunangan Tuan Prescott dengan Nona Drayton sudah ditetapkan. KM, Prescott menyuruhku menyampaikan ini padamu. Jika anakmu berani mengganggu Nona Drayton lagi, kami tidak akan memberikan ampun. Tolong, sampaikan pada Cumenter Prescott. Dia tidak perlu khawatir. Bocah itu sudah dikurung. Mulai sekarang, dia pasti akan berhenti mengganggu Tuan Prescott. Itu yang terbaik. Selamat bekerja sama. Kamu, mundur. Kenapa takut sama dia padahal kita banyak orang? Semuanya tangkap dia, ayo. Apalagi yang kalian tunggu? Ayo. Ayo. Semuanya berhenti sekarang juga. Semuanya berhenti sekarang juga. TN, Patterson, Nyi, Blackwell, akhirnya kalian datang. Ketiga orang ini tidak hanya buat onar di hotel kami, baru saja, mereka nyaris menghancurkan barang berharga saya. Cepat, suruh orang mengurung mereka, kunci mereka. Diam, berani sekali kamu. Kalian berdua datang tepat waktu. James, anakmu sangat sombong. Tidak hanya dia mengganggu anakku di depan umum dan calon menantuku. Bahkan saat aku tiba, dia juga ingin menjatuhkanku. Tidak, Champ. Prescott, tolong tenang. Saya pasti akan memberikan penjelasan yang memuaskan. Tidak perlu penjelasan, baru saja, kami sudah memberinya banyak kesempatan. Anak durhaka. Tanpa izinku, siapa yang menyuruhmu keluar dan membuatku kena masalah? Nyi, Blackwell, bukan seperti itu. Saat kami tiba, kami sudah bilang padanya bahwa kami diundang ke sini oleh Anda dan CM, Prescott. Mereka yang memulai, kami terpaksa membalas. Kalian berdua berlutut sekarang juga dan minta maaf kepada Ketua Prescott dan Tuan Prescott. Sudahlah. Tuan Prescott baru saja bilang. Dia sudah memberi mereka terlalu banyak kesempatan. Mulai sekarang, keluarga Patterson tidak perlu ada lagi. Ini. Ketua Prescott, Tuan Prescott. Ini salahku karena gagal mendisiplinkan mereka. Aku yang harus disalahkan. Demi keluarga Patterson yang sudah setia bertahun-tahun, tolong maafkan kami sekali ini saja. Cepat, ayo pergi. Orang ini tidak boleh disentuh.
Bukankah itu legenda Clark? Bagaimana dia bisa berakhir seperti itu? Ini, apa yang terjadi di sini? Aku memberimu kesempatan. Aku akan menunggumu teruslah membalas dendam pada kami. Jonah, Prescott. Ella, saat berurusan dengan beberapa orang, kamu butuh cara yang berbeda. Kamu tidak perlu membela mereka. Tidak. Ibu, ayah, apa yang kalian lakukan di sini? Ella, apa yang terjadi? Kenapa James berlutut di sini? Ayah, bangun. Keluarga Patterson adalah keluarga terpandang. Apa? Tanpa mereka, bukannya kita akan kelaparan. Apa yang kamu bicarakan? Apa kamu tahu pria yang berdiri di depanmu ini? Sebenarnya siapa dia? Tentu saja aku kenal dia. Bukannya dia si pengangguran miskin yang kerja serabutan di lokasi konstruksi? Jonah, bukannya Nona Blackwell yang melakukan semua itu untuk mereka? Dasar idiot. Dia adalah orang terkaya di negeri ini, kepala dari 4 klan besar, dan pemimpin keluarga Prescott, Patriarch Prescott. Pengangguran miskin yang kamu bicarakan itu adalah orang yang telah hidup dalam penyamaran, menjalani 3 tahun pelatihan sebagai tuan muda keluarga Prescott. Dia adalah satu-satunya pewaris keluarga Prescott. Apa? Kamu benar-benar ahli waris kaya? Ella, kami punya perjanjian 3 tahun. Dalam 3 tahun itu, dia tidak boleh mengungkap identitas kami kepada siapapun. Jadi, selama beberapa tahun terakhir ini, kamu cukup menderita dengan tetap berada di sisinya. Tapi jangan khawatir, mulai sekarang, keluarga Prescott akan lebih dari cukup untuk menggantinya. Benar, semuanya benar. Jonah mengatakan yang sebenarnya. Uang 2 miliar itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Patterson. Jonah yang memberikannya kepada kami. Pasti dia, sudah kuduga. Siapa lagi yang punya pengaruh sampai Kenneth turun tangan sendiri? Sekarang semuanya masuk akal. Cara kami memperlakukan Jonah dulu. Ini buruk. Kalian berdua pasti mertua. Mertua, silakan naik ke atas untuk beristirahat. Saya akan urus semuanya di sini dan menyusul sebentar lagi. Tuan Prescott, kami tidak tahu siapa Anda sebenarnya. Kami mohon, beri kami kesempatan lagi. Tolong. Sekarang kalian takut? Ya, betul. Tuan Prescott, saya tidak ada hubungannya dengan ini. Semuanya gara-gara dia, Nick. Dialah yang menyuruh saya melakukannya. Hei, kalau kamu tidak cari muka, apakah kamu akan melakukannya? Hah? Jonah, aku serahkan urusan ini padamu. Oke, ayah, aku paham. Jonah, Tuan Prescott, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku mohon padamu. Jangan batalkan kerjasama antara keluarga kita. Bukannya tadi kamu mau Ella melakukan striptease untukmu? Tidak. Aku brengsek, aku sampah, aku brengsek. Aku benar-benar tahu aku salah. Tuan Prescott, tolong beri aku kesempatan. Tuan Prescott, beri aku kesempatan. Tuan Prescott. Baik. Kalau begitu, kalian berdua bisa melakukan striptease di depan umum. Tentu saja. Kami akan melepas pakaian kami. Ini boleh, Tuan Prescott, kelihatan bagus. Ini boleh, Tuan Prescott. Lihat, aku baru belajar ini, Tuan Prescott. Baik, cukup. Kamu pikir menari bisa menebus segalanya? Sudah kubilang. Kamu akan menyesal karena ini. Josh, Terry. Ya, Pak. Pak Prescott, kasihani saya, Pak Prescott. Kasihani nyawa saya, Pak Prescott. Tolong lepaskan saya, Pak Prescott. Pak Prescott, saya benar-benar sudah belajar, Pak Prescott. Asalkan Bapak mengampuni saya dan keluarga Patterson, saya akan lakukan apapun. Saya akan berikan hotel ini kepada Bapak sebagai kompensasi. Bagaimana menurut Bapak? Aku tidak peduli dengan hotel sialanmu. Aku beritahu kamu, siapapun yang menghina aku,
Tidak akan ada satupun yang kubebaskan. Jonah, saya, masih ibu mertuamu. Tidak bisakah kau mengampuni saya? Jonah, kami sudah berubah. Bapak, Ibu, sedang apa kalian? Bangun. Kalau hari ini kau tidak mengampuni kami tidak akan bangun. Kami akan terus berlutut di sini. Benar, Jonah. Mulai sekarang, kami tidak akan jadi orang yang mencari muka lagi. Kami pasti tidak akan pernah meremehkanmu lagi. Ya, betul sekali. Setidaknya beri kami satu kesempatan lagi. Saya tahu saya salah. Kami salah. Mertua, kami tahu kalian hanya memikirkan yang terbaik untuk Ella. Betul, atas nama anak ini, aku maafkan kalian. Bapak, Ibu, tolong bangun dulu. Lihat. Tentang masa lalu. Aku akan beri kalian kesempatan baru, tapi, kalau kalian tetap bersikap seperti dulu, maka aku benar-benar tidak akan mengakui kalian lagi. Tidak. Kami pasti tidak akan memperlakukanmu seperti dulu. Mulai sekarang, aku pasti akan memperlakukanmu seperti anakku sendiri. Benar. Bagus, ayo, bangun sekarang. Tuan Prescott, kalau begitu bagaimana dengan aku? Pergi. Jangan ganggu aku. Ella, lihat aku. Untuk bertahun-tahun aku menghabiskan waktu menjadi pelindung bayaranmu. Bisakah kamu tolong membujuk Tuan Prescott untukku? Nick, kamu sendiri yang mengundang masalah ini. James, aku kasih kamu 1 menit untuk bawa anakmu dan pergi dari sini. Kalau begitu. Tuan Prescott, untukku, bisakah kamu? Kamu pikir kamu punya pengaruh? Jadi maksudmu Tuan Prescott akan menghancurkan keluarga Patterson? Dan kalau memang begitu, Baik. Kalian yang memaksaku. James, apa yang mau kamu lakukan? Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin keluarga Patterson punya jalan keluar. Tapi karena kalian bersikeras mendorong kami ke sudut, maka kenapa aku tidak manfaatkan kerumunan hari ini? Karena kita banyak di sini, untuk bawa kalian semua ikut celaka. James, lebih baik kamu menyerah saja. Kami bahkan mungkin akan mempertimbangkan untuk meninggalkan jasadmu dalam keadaan utuh. Apa katamu, James? Aku sudah lama berkecimpung di dunia ini, bertahun-tahun. Hidupku selalu di ujung tanduk. Kamu pikir aku takut dengan ancamanmu, James? kamu pikir bisa menjatuhkan kami bersamamu? Ya, ayah, mereka cuma sedikit. Ini semua masalah yang kamu buat untukku. Prescott, kamu yang pegang kendali di dunia bisnis, jadi pasti kamu tahu kalau 2 tangan takkan bisa melawan 4. Pak Prescott, Tuan Prescott, lebih baik berteman daripada bermusuhan. Kalau Tuan mau memberi kelonggaran pada keluarga Patterson, saya janji akan melayani Tuan seumur hidup. Saya bahkan akan memberikan separuh dari aset keluarga Patterson sebagai kompensasi. Rencana yang bagus. Oh, bermain angka? Ya, baiklah. Kenneth, aku butuh kamu di sini segera. Di Hotel Brightfield. Maaf, Tuan Prescott, saya terlambat. Kepung tempat ini, jangan biarkan satu pun lolos. Ya, Tuan Prescott. Kepung mereka. Bukannya kamu ingin melihat siapa yang punya lebih banyak orang? Masih mau bandingkan? James, kamu bisa saja pergi, tapi kamu memilih berjalan langsung ke neraka saat tidak ada pintunya. Jonah, Ella, kalian beritahu aku bagaimana kita harus menangani mereka. Aku? Serahkan pada Jonah. Baik.
Apa yang terjadi hari ini tidak ada hubungannya dengan kalian yang lain. Aku tidak ingin menyulitkan kalian. Kalau kalian tahu apa yang baik untuk kalian, minggir dari sini. Mulai hari ini, Riverdale tidak akan lagi memiliki keluarga Patterson. Bawa kedua orang ini, dan seret mereka keluar. Tuan Prescott? Aku salah. Tuan Prescott, aku tahu aku salah. Tuan Prescott, tolong beri aku kesempatan lagi. Tuan Prescott. Tuan Prescott, Tuan Prescott, saya sudah belajar. Teman, mari kita duduk dan bicarakan masa depan anak-anak kita. Ya, betul sekali. Teman, mari kita tentukan tanggal yang cocok. Ajak juga istrimu. Keluarga kita harus berkumpul. Kita akan cari tanggal untuk pernikahan. Dan selesaikan semuanya. Bagus, terdengar bagus. Jonah, Ella, kalian berdua ada yang ingin disampaikan? Saya setuju dengan keputusan Bapak Ibu. Benar, Ayah, dan untuk kalian berdua, untuk hal seperti ini, sebaiknya kalian yang menentukan tanggalnya. Luar biasa. Mereka berdua sangat akur. Ya, benar. Amelia, suruh staf di rumah siapkan makanan dan minuman terbaik. Aku akan minum dengan iparku. Sampai kita berdua mabuk. Bagus. Ayo, ayo. Hari ini kita harus minum sepuasnya. Sebagai pria dewasa, kenapa kamu lebih pemalu daripada cewek? Kamu tahu apa? Ini bukan pemalu. Ini namanya sikap tenang seorang pria. Omong kosong sikap tenang. Kenapa tadi kamu tidak bohong? Mungkinkah kamu sudah jatuh cinta padaku? Sepertinya begitu. Oh, ini seperti mimpi. 2 tahun yang lalu, setelah kejadian itu, aku sudah memimpikanmu. Sekarang kita sudah sampai di sini. Benar-benar kamu adalah dia. Oh begitu. Nggak heran kamu nggak mau apa-apa. Ternyata, kamu cuma mau tubuhku. Kamu ngomong gak jelas. Lihat dirimu. Benarkan dugaanku? Wajahmu memerah. Sudah ah. Aduh, kamu mukul aku?